Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Solawat berbingkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada pimpinan alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penerang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak solawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang indah ini izinkanlah saya, Noval Khairul Ihsan, untuk menyampaikan sebuah pidato singkat dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda, pastilah identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan pada masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismi bin Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, Syaban wa huwa quwwatu ba'dan doa, bahwa masa muda merupakan masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah salah satu proklamator kita, Bung Karno, pernah berkata, berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kita guncangkan dunia ini bersamanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada masa muda ini dianugerahi bentuk fisik yang kuat. Mata dapat melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan dan cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan, di zaman milenial ini tak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada segala punya, namun batinnya tersiksa dikarenakan dia terjerumus dalam jurang narkoba dan terpujuk dengan rayuan wanita penggoda. Padahal Syekh Mustafa Al-Hulayani telah menyatakan dalam kitab tafsirnya, inna fiyadi amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan kitalah, di tangan para pemudalah pusat umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa juga harapan mertua agar terhindar dari dampak negatif di era globalisasi ini. Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitab Absar Hayatu fil Islam telah memberikan solusi kepada kita semua, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita sebagai pemuda untuk senantiasa semangat menuntut ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ilmuwan, Albert Einstein pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta,
dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu agama adalah sangat berbahaya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita sebagai pemuda untuk terus senantiasa semangat menuntut ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama, agar kita menjadi pemuda yang beriman, berilmu dan bertakwa yang akan membawa bangsa dan negara berjaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi pemuda dan pemudi harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman dan bertakwa, jauh dari narkoba, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hidup bahagia di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Jika terdapat kata-kata yang salah, mohon diberitahukan. Jika terdapat kata-kata yang benar, mohon dimanfaatkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.